Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Safalindiani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai migrain. Yang pertama, kita itu harus tahu dulu apa itu migrain. Berikut ini penjelasan mengenai migrain. Kata migrain berasal dari bahasa Yunani yaitu hemikrania yang artinya rasa sakit di salah satu sisi kepala. Migrain adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan sakit kepala berulang, biasanya pada satu sisi kepala yang disertai mual, muntah, dan sensitivitas terhadap cahaya atau suara. Migrain termasuk dalam kelompok sakit kepala primer dan biasanya berlangsung selama 4-72 jam jika tidak ditangani. Selanjutnya ada etiologi migrain. Penyebab pastinya itu belum diketahui, namun melibatkan aktivasi abnormal pada sistem trigeminofaskular, perubahan serotonin dan neurotransmitter lain. Nah, selanjutnya ada faktor resiko, itu bisa jadi karena stres, gangguan tidur, makanan tertentu biasanya yang mengandung kafein, MSG, dan yang mengandung tiramin seperti keju dan coklat. Ada faktor perubahan hormon seperti menstruasi, kehamilan, dan ovulasi. Perempuan itu biasanya beresiko 3 kali lebih mungkin untuk menderita migrain dibandingkan dengan pria. Faktor genetik juga mempengaruhi jika ada riwayat dari keluarga. Terus usia itu umumnya terjadi pada usia 25-55 tahun, paparan pencahayaan terang, dan yang terakhir itu adalah kurangnya olahraga. Terus ada patofisiologi migrain. Yang pertama itu ada fase prodromal atau pragejala, terjadi beberapa jam hingga hari sebelum serangan. Ditandai dengan gejala seperti mudah lelah, menguap, perubahan mood, dan nafsu makan meningkat. Fase ini melibatkan aktivitas hipotalamus yang mempengaruhi sistem otonom dan hormonal. Nah, yang kedua itu ada fase aura, itu biasanya terjadi pada migrain dengan aura. Gangguan visual seperti kilatan cahaya, titik buta, sensorik, atau bicara. Yang ketiga itu sakit kepala, biasanya bersifat unilateral, berdenyut dengan mual atau muntah. Nah, yang terakhir itu adalah fase resolusi atau postdromal. Setelah nyeri mereda, pasien sering merasa kelelahan, sulit konsentrasi, atau mood berubah. Fase ini berlangsung beberapa jam hingga hari. Selanjutnya ada klasifikasi migrain, itu ada 3. Yang pertama migrain tanpa aura, yang kedua migrain dengan aura, dan yang ketiga itu adalah migrain kronik. Yang pertama, migrain tanpa aura itu adalah jenis yang paling sering ditemukan, mencakup sekitar 70-80% dari semua kasus migrain. Pada jenis ini, nyeri kepala muncul secara langsung tanpa didahului oleh gejala neurologis. Nyeri biasanya terasa berdenyut, seringkali hanya di satu sisi kepala dan disertai gejala seperti mual, muntah, serta sensitivitas terhadap cahaya atau fotofobia, dan suara atau fonofobia. Migrain tanpa aura biasanya berlangsung selama 4-72 jam jika tidak diberi pengobatan. Terus yang kedua, migrain dengan aura itu ditandai dengan adanya gejala neurologi sementara yang muncul sebelum nyeri kepala. Biasanya berlangsung selama 5-60 menit sebelumnya. Aura dapat berupa gangguan penglihatan seperti melihat kilatan cahaya atau skeleting skotoma, garis zigzag atau penglihatan kabur. Selain itu, pasien juga bisa mengalami mati rasa atau parestesia, kesemutan, gangguan bicara, atau gangguan sensorik lainnya. Migrain dengan aura lebih jarang terjadi sekitar 20-30% kasus dan memiliki sedikit peningkatan risiko stroke, terutama pada wanita muda yang merokok atau menggunakan kontrasepsi hormonal. Durasi migrain dengan aura berlangsung selama 5-60 menit. Nah, yang ketiga ada migrain kronik, itu biasanya terjadi selama 15 hari atau lebih dalam sebulan, dan minimal 8 hari diantaranya memiliki ciri khas migrain berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Migrain jenis ini dapat sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan memerlukan terapi pencegahan jangka panjang. Terus ini ada penata laksanaan nyeri. Yang pertama yang non-farmakologis itu ada hindari pencetus, tidur yang cukup, kondisi psikis, dan diet sehat. Untuk terapi farmakologisnya, migrain akut atau abortif itu bisa menggunakan obat golongan NSAID seperti ibuprofen dengan dosis 400-800 mg per 6 jam. Triptan oral dapat digunakan pada kasus migrain berat jika serangan sebelumnya tidak dapat dikendalikan dengan analgesik sederhana. Sumatriptan 30 mg atau rizatriptan 10 mg. Terus ada golongan antiemetik seperti metoclopramid. Terus ada migrain profilaksis jika migrain sering kambuh. Itu bisa menggunakan propanolol 80-240 mg per hari, amitriptilin, topirama 20 mg sampai 200 mg per hari untuk profilaksi migrain episodik dan kronik, asam valproat
400 sampai 1000 mg per hari untuk profilaksi migrain episodik. Dan yang terakhir itu ada CGRP inhibitor seperti erenumab itu untuk terapi baru. Ini ada contoh kasus migrain bernama Ibu Dini Maharani, usianya 32 tahun. Keluhan utamanya itu sakit kepala sebelah kanan seperti berdenyut dan bikin mual. Riwayat penyakit sekarang, pasien mengeluh sakit kepala yang dirasakan sejak 3 hari lalu, nyeri terasa di sisi kanan kepala, bersifat berdenyut disertai mual, sensitif terhadap cahaya atau fotofobia, dan suara atau fonofobia. Tidak ada demam, tidak ada gangguan penglihatan, nyeri biasanya berlangsung sekitar 6 sampai 12 jam dan sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya, terutama saat stres atau kurang tidur. Riwayat penyakit terdahulunya pernah didiagnosis migrain 2 tahun lalu, belum pernah dirawat inap, tidak ada riwayat hipertensi atau diabetes mellitus. Riwayat keluarganya, itu ibu kandungnya juga memiliki riwayat migrain. Riwayat alerginya tidak ada alergi obat yang diketahui. Selanjutnya ada objektif atau pemeriksaan yang dilakukan. Ada tensi darah itu 112/76 mm air raksa, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, RR-nya 18 kali per menit. Untuk pemeriksaan neurologisnya tidak ada defisit neurologis, tes refleks normal. Terus ada pemeriksaan kepala, tidak ada tanda peningkatan tekanan intrakranial atau infeksi. Untuk asesmennya, Ibu Dini didiagnosis migrain tanpa aura dengan kode ICD-10-nya itu G43.0. Diagnosis bandingnya, tension tipe HDH, sakit kepala cluster atau kurang mendukung, sakit kepala akibat sinusitis, atau tidak ada tanda-tanda sinus tenderness. Selanjutnya itu plan atau terapi yang akan diberikan. Yang pertama, terapi farmakologis yang obat-obatan. Untuk serangan migrain akut diberikan paracetamol 500 mg 3 kali sehari jika nyeri. Sumatriptan 50 mg per oral 1 tablet saat serangan migrain. Terus metoclopramid 10 mg oral jika disertai mual atau muntah. Jika serangan lebih dari 4 kali per bulan atau profilaksis, berikan propanolol 20 mg 2 kali sehari jika tidak ada kontraindikasi seperti asma atau bradikardi, amitriptilin 10 mg malam hari sebelum tidur jika ada gangguan tidur. Yang kedua itu terapi non-farmakologis, berikan edukasi menghindari pemicu seperti stres, kurang tidur, makanan pemicu seperti coklat, keju, cahaya terang. Lakukan terapi relaksasi, latihan napas dalam, kompres dingin di kepala saat serangan. Nah, yang ketiga itu rencana tindak lanjut, ada evaluasi ulang dalam 1 minggu. Jika tidak membaik atau makin sering, pertimbangkan rujukan ke neurologis dan CT scan atau MRI kepala. Yang terakhir itu ada kesimpulan mengenai materi yang telah saya jelaskan tadi. Yang pertama, migrain adalah penyakit neurologis yang sering namun dapat ditangani. Identifikasi dan hindari pencetus sangat penting. Terapi kombinasi seperti obat dan gaya hidup efektif mencegah kekambuhan. Nah, yang terakhir itu adalah konsultasi ke dokter diperlukan bila frekuensi migrain tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini dapat membantu dan menambah ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan pendengar sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.